Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat dan santri dimanapun Anda berada. Dibongkar habis-habisan siapa itu Tengku Kori. Mulai dari haplogrup Tengku Kori sampai silsilah nasab Tengku Kori yang ternyata adalah silsilah nasab bodong. Berikut Dr. Sugeng Sugiharto membongkar haplogrup Tengku Kori. Apakah Tengku Kori tersambung haplogrupnya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, atau melenceng yang sangat jauh? Kita simak bersama-sama penjelasan dari Dr. Sugeng Sugiharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin ada yang minta saya bahas kromosom Y-nya Kori ya. Tadinya saya mencari migrasinya, ternyata kan kemarin waktu ikut itu Kori cuma ngambil paket hemat ya. Ya namanya sponsori, enggak heran. Bisa kalian lihat hasilnya di sini nih. Jadi Kori itu LM20. Sebetulnya kalau saya haplogrup L itu bisa dimengerti kalau asalnya dari bekas Kekaisaran Persia. Jadi di sana ada kebiasaan memang kalau ibunya Syarifah atau Sayyidah ya, anaknya itu juga dipanggil Sayyid. Orang-orang Syiah itu nggak berani mengatakan, sepanjang pengetahuan saya ya, walaupun lewat anak perempuan itu tetap keturunan Nabi. Apalagi beberapa nakobah Al-Hasani juga ada yang mencatat keturunan yang lewat garis parental. Parental maksudnya kan laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan dan seterusnya gitu. Nah, jadi pertanyaan hari ini adalah apakah mungkin Kori itu keturunan jalur lelaki Nabi Ibrahim? Metodenya kita pakai yang sama dengan kemarin itu. Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak, menetap di sekarang Palestina itu sampai wafatnya, tapi juga punya anak di Arab Saudi, Mekah sekarang, Nabi Ismail gitu kan. Jadi dengan logika seperti itu, dan ada datanya harusnya, maka yang satu haplogrup dengan Nabi Ibrahim, yang haplogrupnya kira-kira umurnya ya antara 5.000, 4.000 sampai 6.000 lah. Karena kalau kita ngitung pakai laju evolusi ya memang sampai 5.900 tahun yang lalu itu udah toleransi maksimal tuh 5%. Tapi paling mudanya itu sekitar 4.000 berapa? 4.000 kurang lebih 4.300 lebih lah, 4.400 lah. Jadi di antara ya kita ambil tengahnya haplogrup umur 5.000-an tahun. Itu berarti harus ada di Irak, di Arab Saudi dan harusnya ada di Palestina. Cuma di Palestina maksudnya Bani Israel itu kan terdisplace berulang kali, tapi kemarin saya cek juga masih ada, Bani Ishak itu masih ada di 3081 kalau Bani Ishak. Tapi kita ambil yang anu lah, karena dia kan mengklaim keturunannya Imam Ali. Jadi kita cukup tahu ada nggak di Irak dan di Saudi. Itu yang penting. Kembali ke paper yang sama kemarin. Ya kita cek aja, mungkin nggak itu. Lihat, nah ini papernya kan. Kori tadi dilihat, oh saya belum lihat ya. Kalau kalian belum lihat ini nih. Kori kan haplogrupnya L nih, ini nih. Ini kan Kori nih. Ini Kori. Terus sekarang kita lihat apakah haplogrup L itu ada di Irak. Kita lihat di paper yang sama dengan kemarin. L. Mana L tuh? Ini L. Mana Irak? Irak L. Sekarang kita lihat LM20 itu masuk mana ya? LM20. Kalau L saja ada. Oh, ada ya. Ada di Irak, LM20 ada. Harus kita akui ada nih ya. LM20 ada kurang dari 1% lah, dikit. Itu karena posisinya cukup dekat dengan India. Kori kan LM20 tuh. Tapi di Arab Saudinya yang nggak ada. Kalau dia beneran keturunan Nabi Ibrahim, maka haplogrup ini harus ada di Irak ini dan di Arab Saudi. Jadi kejadiannya ya sama dengan Balawi. Kalau Balawi itu di Arab Saudi ada, tapi di Irak nggak ada. Kalau Kori ini di Irak ada,
Di Saudinya nggak ada. Jadi di situ bisa disimpulkan gugur. Kalau di satu kan ada di satu nih. Di satu ada 40,13%. Di Irak juga ada 31,03. Ini masuk akal. Sepanjang itu pasti turunannya banyak deh. Dari 5.000 tahun lalu masih dikit. Ini 0,99 ini berarti baru datang itu. Kecil banget. Pendatang, katakanlah pendatang. Kalau 31,3 kan gede nih. Sekarang Irak, lihat Irak itu yang besar R dengan J1, J2 aja nggak ada. J2 dikit, oh ada ya. J1, J2, dan R lumayan lah. Kemudian ada juga di Arab Saudi J1, J2 ada, R ada. Ada beberapa site memang yang haplogrup R mengklaim keturunan Nabi memang. Kalau dari sini aja berarti yang mungkin keturunan Nabi Ibrahim itu berarti cuma J1, J2, R. Yang lain nggak mungkin. L nggak mungkin. Tinggal yang R itu kayak Ahmad Romli, Imam Ibrahim itu berjuang kalau. Tapi kalau saya lihat dari Profesor Helmer kemarin, yang R dari sisi Yahudi udah batal karena kakek bersamanya yang Israelit itu kakek bersamanya 11.800 tahun yang lalu. Jadi Nabi Harun versi haplogrup R itu 11.800 tahun yang lalu. Kita belum tahu versi Alawiyin yang maksudnya keturunan Imam Ali yang haplogrup R itu kakek bersamanya umurnya berapa. Tapi dari sini kita lihat bahwa dari sekian banyak yang mengklaim, dari sisi ini aja loh ya, komposisi haplogrup penyusun Irak dan Saudi, maka yang mungkin itu cuma J1, J2 dan R. Dan itu memang sudah dari lama di situ karena kita ingat peradaban Persia itu udah lebih sama tuanya lah dengan Babilonia. Artinya keturunan bangsa Persia ya memang kemana-mana, termasuk di Jazirah Arab ya pasti ada. Jadi dari sini aja yang mungkin kalau kita anggap kita belum tahu keturunannya haplogrupnya Nabi Muhammad, betul-betul nggak tahu, maka yang mungkin itu cuma J1, J2 dan R. Yang lain nggak mungkin dah. Ori nggak mungkin, karena apa? Benar ada L, tapi kecil 0,99%, kurang dari 1%, itu menunjukkan dia pendatang di tempat itu. Kemudian di Arab Saudinya nggak ada, ya mungkin ada itu kecil banget, kecil sampai nggak signifikan lah dihitung gitu. Jadi dari situ teman-teman ya, kalau haplogrup G kemarin yang Balwi itu di Arab Saudi ada, di Irak nggak ada, berarti kakeknya nggak semoyang dengan Nabi, kakeknya nggak sekampung dengan Nabi Ibrahim. Tapi kalau Qori itu di kampungnya Nabi Ibrahim, haplogrup mereka sebagai pendatang karena saking kecilnya. Coba dibanding R aja lah, R itu masih totalnya masih di atas 10% loh. J2 dan J1 di atas 20%. Jadi di Irak sendiri, suku aslinya yang pertama datang, kita ingat haplogrup terbesar itu berarti yang paling duluan datang, namanya initial settler itu biasanya. Kalau dia nggak terdisplay kayak Israel bolak-balik diaspora gitu ya. Tapi Irak yang alami seperti itu. Maka yang datang pertama di tanah Irak adalah J1 dulu, kemudian J2, baru nomor 3 R. Kalau R wajar, dia dekat Persia. Irak itu bolak-balik jadi jajahan Persia. Walaupun Persia juga pernah dijajah Irak zaman Babylon Sumer dulu. Jadi sampai sini udah jelas ya. Jadi dari taktik yang sama kemarin, kita yang Balwi itu, haplogrup L itu ada di Irak, tapi kecil. Di Arab Saudi malah nggak ada. Kalaupun dia datang dari Irak, maka harusnya cukup besar baik di Saudi dan Irak. Karena di Saudi kan keturunan Nabi Ismail, satu haplogrup dengan bapaknya, Nabi Ibrahim. Sampai segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.